Sebelum memulai, Ibu akan absen terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, Bu. Anggi, Hadir, Bu. Anggi hadir. Andri, Hadir. Bayu, Tidak hadir. tidak hadir kenapa? Sakit. Sakit. Bagas, Hadir. hadir. Cinta, Hadir, Bu. Eko, Tidak hadir. tidak hadir kenapa? Sakit. Dimas, Hadir, Bu. Afri. Hadir. Jadi yang nggak masuk ada 2 ya, karena sakit. Oke. Yang selanjutnya yaitu Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Barangkali ada dari kalian yang belum kenal Ibu. Nama Ibu yaitu Novi Dwi Amalia, biasa dipanggil Ibu Novi. Ibu di sini sebagai guru BK. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada, sudah cukup? Sudah. Sudah cukup, baik. Maksud dan tujuan Ibu di sini yaitu akan memberikan layanan penguasaan konten. Ya, sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang udah pernah dengar nggak layanan penguasaan konten itu apa? Belum, Bu. Belum ada. Ya. Jadi layanan penguasaan konten itu adalah layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada anak-anak semuanya untuk memahami dan mengembangkan sikap kebiasaan belajar yang baik. Apa sudah paham? Sudah. Jadi tujuan Ibu di sini yaitu akan mengembangkan sikap kebiasaan yang baik bagi anak-anak semua agar bisa diterapkan di kehidupan anak-anak semuanya. Oke, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan asas-asas yang ada di dalam kegiatan layanan penguasaan konten. Yang pertama yaitu ada asas kegiatan. Anak-anak semua diharapkan aktif saat kegiatan berlangsung ya. Iya, Bu. Yang kedua yaitu ada asas keterbukaan. Jika ada yang ingin berpendapat diperbolehkan dan sangat terbuka untuk anak-anak semuanya. Yang ketiga ada asas kenormatifan. Sesuai dengan norma-norma yang berlaku di sekolah ini ya anak-anak semuanya. Yang terakhir yaitu ada asas kerahasiaan. Jikalau ada teman-teman kalian yang maju menceritakan kisah dirinya, tidak boleh dan tidak layak diberitahukan kepada orang lain selain yang ada di kelas ini ya. Iya, Bu. Baik, sudah paham dengan Sudah. asas-asas tersebut? Jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Ibu akan memperbolehkan kalian menanya. Gimana, sudah paham? Sudah. Baik, sebelumnya kita akan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak. Sebelumnya materi yang akan kita bahas yaitu tentang. Baik anak-anak, sebelum memulai Ibu akan membagikan kertas yang akan kalian baca dan akan kalian isi ya. Apri udah dapet belum? Nanti ini diisinya bakalan. Oke. Udah dapat kertasnya semuanya? Sudah, Bu. Baik. Judulnya apa itu? Manfaat membuat jadwal sehari-hari. Belum, bukan.
Keterampilan menyusun jadwal sehari. Keterampilan menyusun jadwal sehari-hari. Sebelumnya ada nggak yang pernah bikin jadwal sehari-hari di sini? Belum pernah ada? Belum. Jadi kalian belum tahu ya. Poin pertama yaitu pentingnya menyusun jadwal sehari-hari. Pertama, yaitu setiap orang memiliki rencana kegiatan yang harus diselesaikan tepat waktu, betul? Selain itu, orang juga memiliki kegiatan yang menyenangkan yang ingin dilakukan. Kebanyakan rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam sehari-hari terkadang membuat kamu terlupa akan sesuatu kegiatan. Untuk itu, kamu perlu mengontrol keseharian kamu agar lebih teratur dan disiplin. Dengan mengontrol kegiatan sehari-hari, tidak akan membuang waktu untuk hal-hal yang tidak produktif. Kamu akan memanfaatkan waktu yang dimiliki sebaik mungkin, sehingga kamu bisa menjadi lebih dekat dengan tujuan dan mimpi-mimpi kamu. Poin kedua yaitu manfaat jadwal sehari-hari. Boleh Ibu minta bacakan di kertas yang tadi? Siapa ya? Afriansyah, tolong dibaca poin 1 yang bagian B. Poin 1. Manfaat membuat jadwal sehari-hari. 1. Melatih kedisiplinan. Bayangkan jika kamu memiliki banyak agenda yang harus dikerjakan dalam suatu hari, namun kamu tidak menjadwalkan agenda-agenda tersebut. Besar kemungkinan kamu akan berpindah dari agenda satu ke agenda lainnya sebelum menyelesaikannya. Dengan demikian kamu tidak akan menyelesaikan agenda tersebut tepat waktu. Memiliki jadwal kegiatan sehari-hari akan mendorong kamu menjadi lebih disiplin terhadap apa yang harus dikerjakan dan mendorong kamu menjadi lebih disiplin terhadap apapun yang harus dikerjakan dan membuat kamu menjadi lebih menghargai waktu. Membuat jadwal harian akan memaksa kamu melakukan kegiatan sesuai dengan apapun telah dijadwalkan dengan melakukan rutinitas secara teratur, secara terus-menerus dapat menumbuhkan sikap disiplin. Bagus, tepuk tangan untuk Afri. Baik, yang pertama yaitu melatih kedisiplinan ya. Jika anak-anak semuanya membuat jadwal harian, maka anak-anak semuanya akan melatih kedisiplinan. Membuat jadwal harian akan memaksa kamu melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang dijadwalkan. Dengan melakukan rutinitas teratur secara terus-menerus dapat menumbuhkan rasa disiplin. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, lanjut ya. Yang poin kedua, Ibu minta tolong dibacakan, yaitu Bayu. Bayu, ada nggak Bayu? Ada. Boleh ya Bayu dibacakan poin kedua. Berarti manajemen waktu. Apakah kamu pernah merasakan tidak cukup waktu untuk mengerjakan tugas yang harus dikerjakan? Bisa jadi mencoba hal tersebut adalah karena manajemen waktu kamu yang kurang. Baik kamu tidak menjadwal tugas harian yang harus dikerjakan secara rinci dan efektif, hingga akhirnya kamu merasakan
rasa, tidak memiliki rasa, tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengerjakan semua tugas tersebut. Membuat jadwal harian memungkinkan kamu untuk merencanakan setiap waktu, setiap tugas harus diselesaikan dalam kurang waktu tertentu, sehingga kamu harus menyelesaikan setiap tugas tepat pada waktunya. Jika kamu tidak menyelesaikan tugas tepat pada waktu yang sudah ditentukan, hal tersebut akan mengganggu jadwal tersebut. Membuat jadwal harian akan melatih manajemen waktu terhadap tugas-tugas yang kamu miliki. Sudah, Bu. Baik, yang poin kedua yaitu melatih manajemen waktu. Jika kalian tidak menjadwalkan tugas harian yang harus dikerjakan secara rinci dan efektif, kamu akan merasa tidak memiliki waktu yang cukup mengerjakan. Membuat jadwal harian memungkinkan kamu merencanakan setiap tugas harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu, sehingga kamu harus menyelesaikan setiap tugas tepat pada waktunya. Jadi jika kalian membuat jadwal sehari-hari, tidak akan membuat waktu kalian itu sia-sia, karena kalian akan mengerjakannya sesuai dengan waktu yang anak-anak sudah tulis. Baik, tepuk tangan buat Bayu. Terima kasih sudah membaca. Yang poin ketiga, Ibu minta tolong yang poin ketiga ini sama ya. Ibu ini salah, jadi yang poin ketiga kita lewatin saja. Kita lanjut ke poin keempat. Baik, Bu. Nomor 4. Yang melatih tanggung jawab. Gue minta tolong Eko baca Eko. Baik, Bu. Melatih tanggung jawab. Saat kamu masih sering mengabaikan tugas yang harus kamu kerjakan, dengan cara membuat jadwal harian akan membantu kamu menjadi lebih bertanggung jawab. Jadwal harian mendorong kamu untuk mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan dan selesaikannya tepat pada waktunya. Karena jika kamu tidak mengerjakan dan menyelesaikan tugas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, hal tersebut akan mengganggu susunan jadwal tugas selanjutnya yang harus dikerjakan, sehingga kamu akan membutuhkan sikap tanggung jawab tersebut diri sendiri. Sudah, Bu? Sudah. Yang poin ketiga yaitu melatih tanggung jawab. Yang dimaksud yaitu jikalau anak-anak sering mengabaikan tugas, kalian akan memiliki pikiran harus dikerjakan dan dibuat sesuai jadwal harian yang anak-anak sudah buat. Itu akan lebih bertanggung jawab. Jadwal harian mendorong kalian untuk mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan dan menyelesaikannya tepat pada waktunya. Karena jika tidak mengerjakan dan menyelesaikan tugas sesuai, jika tidak, kamu akan terganggu akan jadwal yang selanjutnya, sehingga kamu harus mengganti waktu untuk menyelesaikan tugas yang kamu lewati di kemudian hari. Apa ada yang ingin ditanyakan di poin 3 ini? Tidak ada, Bu. Oke, kita lanjut ya. Yang poin terakhir dibacakan lagi, minta tolong Fahri, jangan ngantuk Fahri. Fahri boleh dibaca.
meraih tujuan. Dengan kamu membuat jadwal harian, artinya kamu sudah menetapkan target dan tujuan yang harus dicapai di hari tersebut. Memiliki target dan tujuan membuat kamu lebih fokus dan tidak mudah terdistraksi oleh hal-hal yang menghalangi kamu mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Selain itu, dengan cara membuat jadwal harian kamu memiliki petunjuk sehingga tidak keluar dari jalur yang akan membawa kamu kepada tujuan. Sudah, Bu. Baik, terima kasih ya Fahri. Tepuk tangan buat Fahri ya. Yang selanjutnya ya meraih tujuan. Jika anak-anak semua sudah menetapkan target dan tujuan yang telah dicapai, memiliki target dan tujuan membuat anak-anak lebih fokus dan tidak mudah terdistraksi oleh hal-hal yang menghalangi mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Selain itu, membuat jadwal harian memiliki petunjuk sehingga tidak keluar dari jalur yang membawa kamu pada tujuan. Jadi, anak-anak jika membuat jadwal harian itu akan menumbuhkan rasa meraih tujuan yang sudah ditetapkan oleh anak-anak tersebut. Tidak keluar dari zonanya. Apa anak-anak paham? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada, kita lanjut ke poin yang C. Ibu akan bacakan langsung ya. Cara membuat jadwal harian supaya lebih produktif. Yang pertama, urutkan tugas berdasarkan prioritas terpenting. Menentukan skala prioritas, kamu akan mengalokasikan energi dan tenaga menyelesaikan tugas atau kegiatan tepat pada porsinya. Yang pertama yaitu untuk itu melakukan tugas berdasarkan skala prioritas. Skala prioritas ini bisa ditentukan beberapa faktor seperti tingkat urgensi atau tingkat yang penting. Apakah tugas ini penting atau tidak, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Setelah menentukan skala prioritas ini, setiap tugas yang kamu miliki bisa menyusun secara urut berdasarkan tugas-tugas yang memiliki prioritas tinggi sehingga yang paling rendah. Yang selanjutnya yaitu hindari multitasking di setiap tugas kamu. Melakukan tugas secara bersamaan dan akan berpindah-pindah di antara tugas satu dan tugas yang lainnya mengganggu fokus kamu, membuat kinerja tidak maksimal sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikannya. Yang ketiga yaitu menentukan timeline di setiap tugas. Mengapa perlu timeline di setiap tugas? Dengan menentukan timeline, kamu akan menjadi lebih fokus saat menyelesaikan tugas. Selain itu, kamu akan menjadi lebih menghargai waktu yang kamu miliki dan tidak membuang waktu dengan hal yang tidak penting. Yang terakhir yaitu menetapkan kegiatan evaluasi harian. Terakhir dalam membuat jadwal harian yaitu melakukan evaluasi. Kamu bisa melakukan evaluasi singkat sebelum tidur setiap malam. Lihat kembali jadwal harian anak semua. Sudahkah kamu mengevaluasi setiap tugas yang kamu lalui? Ibu akan mencontohkan cara membuat jadwal hariannya. Mohon diperhatikan ya. Nanti ibu minta kalian mengisi lembar jawaban yang sudah ibu kasih tadi. Yang seperti ini ya. Apa sudah dapat semuanya? Sudah. Ya, mohon diisi nanti tanggalnya juga jangan lupa ya, teman-teman. Misalkan di hari Senin, bangun jam 5:00. Anak-anak biasanya jam 5 itu lagi ngapain ya? Jam 5 pagi, mandi, terus Pakai baju, sholat subuh. mandi, sholat subuh, sarapan enggak? Sarapan. Bangun tidur, mandi,
sholat subuh, sarapan. Nah, selanjutnya jam 6 biasanya anak-anak berangkat sekolah. Berangkat sekolah. Jam 7 anak-anak sudah berada di sekolah, berarti sedang sekolah. Sekolah. Jam 8 sekolah juga ya. Jam 9 istirahat ya. Istirahat yang pertama. Istirahat. Jam 10 ini istirahat di sekolah. Seperti ini anak-anak. Jadi ini ditulis sesuai dengan jam-jam yang kalian tentukan atau yang sudah ditentukan di kertas tersebut. Boleh diubah atau terserah, ada yang di tas saja. Apakah sudah paham? Sudah. Jika ada yang ingin bertanya, boleh maju ya. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh maju ke depan tanya ibu ya, anak-anak. Baik, Bu. Coba, Bu. Coba maju, Afri. Coba ibu lihat. Kok cuma sampai jam 10? Jadi anak-anak membuat jadwal harian itu dari kalian bangun tidur sampai kalian tidur lagi ya. Jadi dari atas sampai akhir. Kalau sampai jam 10 itu namanya belum selesai. Tapi tolong diselesaikan lagi ya. Jangan lupa ditulis namanya ya. Baik, Bu.
kalian nggak boleh lewatin di hari itu. Kalau misalkan sholat, kalian nggak boleh telat sholat, terus nggak boleh telat makan. Dicatat, yang menurut kalian penting. Boleh berapa, Bu? 1 boleh, 2 boleh. Kalau yang agenda apa, Bu? Agenda kegiatan kalian di jadwal hari ini. Agenda kegiatan yang kalian akan lakukan. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau misalkan ada diisi juga nggak apa-apa. Kalau yang catatan apa, Bu? Catatannya misalnya kayak nggak boleh lupa apa ya, kalau yang catatan itu semoga di hari ke depan, di hari berikutnya kalian nggak lewatin hal-hal kegiatan yang kalian lakukan hari ini. Misalkan apa yang nggak akan kalian lakukan. Sudah, Bu. Siapa yang sudah? Afri, boleh maju dibacakan biar teman-temannya tahu. Jadwal kegiatan harian. Jam 5.00 saya bangun tidur. Lalu saya mandi dan sholat subuh. Lalu sarapan. Jam 6.00 saya berangkat ke sekolah. Jam 07.00 saya sekolah sampai 8. Jam 8. Lalu jam 9.00 saya istirahat di sekolah. Lalu jam 10 sampai 11 saya sekolah. Jam 12.00 saya pulang sekolah lalu sholat. Jam 3, jam 1.00 saya makan siang. Jam 2.00 saya mengaji. Jam 3.00 saya pulang mengaji lalu sholat. Jam 4.00 saya saya main lalu saya mandi. Jam 5.00 saya makan lalu menonton TV. Jam 6.00 saya sholat lalu mendengarkan ceramah. Jam 7.00 saya sholat dan mendengarkan ceramah. Jam 8 saya menonton TV. Jam 9 saya tidur sampai jam 10.00. Penting yaitu sholat sama mandi. Agenda tidak ada. Catatan yaitu futsal tepat pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Afri sudah berani maju. Ibu akan kasih hadiah buat Afri. Terima kasih, Bu. Silahkan dulu. Apa ada yang ingin maju lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada, sudah Afri saja. Jika misalkan kalian sudah paham mengenai jadwal sehari-hari dan sudah membuat jadwal sehari-hari, tolong Ibu berpesan untuk disimpan. Kalau perlu ditempel di dinding kamar kalian atau di pintu kamar kalian. Paham? Paham. Paham.
jawaban yang tadi sudah Ibu berikan. Instrumen penilaian, tolong diisi ya anak-anak. Nanti dikumpulkan, kasih ke Ibu. Ibu kasih waktu 5 menit atau lebih. Boleh dikerjakan. Ibu dikerjakan, yang tidak paham boleh bertanya. Yang nomor 1, saya tidak tahu Ibu Novi. Nomor 1, topik atau kegiatan apakah yang telah dibahas melalui layanan BK tadi? Tulis dengan singkat. Tadi topik kita apa ya? Keterampilan dalam menyusun jadwal Seharian. Iya, berarti itu yang ditulis. Baik, sudah 5 menit. Apa sudah selesai semuanya? Belum. Ibu kasih waktu 2 menit lagi ya anak-anak. Sudah Bu? Sudah? Sudah. Baik. Boleh dikumpulkan ya. Terima kasih yang sudah selesai mengisi. Dimohon untuk jadwal sehari-harinya dilaksanakan dengan baik dan diterapkan dengan baik. Kalau perlu kalian tempel di meja belajar atau di dinding kamar kalian ya anak-anak. Sekian pelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas dibimbing doanya. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk siap, berdiri, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Ibu izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lutfi.